warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Rufaidah bersama dengan rekan-rekan saya Andika Irawan dan Zulaiha dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi manajemen kelas AKP 4C ingin mempresentasikan tentang orientasi pada pelanggan. Yang akan dibahas kali ini ada 5 hal. Yang pertama, pengertian pelanggan. Yang kedua, macam-macam pelanggan. Yang ketiga, konsep kepuasan pelanggan internal. Yang keempat, prinsip dasar kepuasan pelanggan eksternal. Dan yang kelima, strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengertian pelanggan. Dalam pandangan tradisional, pelanggan suatu perusahaan adalah orang yang membeli dan menggunakan produknya. Pelanggan tersebut merupakan orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk. Sedangkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum tahap proses menghasilkan produk disebut pemasok. Manajemen perusahaan L.L. Bean, Freeport, Maine memberikan beberapa definisi tentang pelanggan, yaitu yang pertama, pelanggan adalah orang yang tidak bergantung kepada kita, tetapi kita yang bergantung kepadanya. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa keinginannya. Yang ketiga, tiada seorang pun yang menang berargumentasi dengan pelanggan. Yang keempat, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Andika Irawan. Ya, terima kasih kepada saudari Ane atas penyampaian materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibawakan oleh saudari Ane. Macam-macam pelanggan. Yang pertama itu pelanggan internal. Pelanggan internal itu adalah orang atau divisi yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerja atau perusahaan. Contohnya bagian pembelian, penjualan, produksi, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan. Lalu contoh lagi seperti pembayaran gaji, harus memandang karyawan yang akan dibayar gajinya sebagai pelanggan yang harus dipuaskan, seperti menerima pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah, tanpa kesalahan administrasi, dan lain-lain. Mutlak diperhatikan oleh bagian pembayaran gaji yang dalam hal ini bertindak sebagai pemasok internal. Pelanggan antara nih yang kedua, mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Contohnya hotel menerima pesanan dari agen perjalanan. Dalam hal ini hotel bertindak sebagai pemasok. Agen perjalanan merupakan pelanggan antara. Dan tamu pengguna kamar adalah pengguna akhir atau pelanggan nyata. Pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi produk itu harus dipuaskan. Gitu. Ketiga itu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal itu adalah pembeli atau pemakai akhir produk, sering disebut sebagai pelanggan nyata. Pelanggan eksternal itu merupakan orang yang membayar dan menggunakan produk yang dihasilkan. Contohnya ini pasar swalayan atau supermarket yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Dalam kasus ini pelanggan pembayaran maupun pelanggan pemakai produk harus dipuaskan oleh pasar swalayan yang bertindak sebagai pemasok. Lalu untuk slide selanjutnya, konsep kepuasan pelanggan internal. Biasanya perusahaan memfokuskan layanan pelanggan secara eksternal, sementara itu hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada layanan secara internal. Padahal layanan pelanggan secara internal yang buruk berpengaruh pada kepuasan pelanggan penghubung dan pelanggan eksternal. Agar layanan kepada pelanggan berjalan baik, pastikan komitmen perusahaan dan organisasi pada layanan pelanggan secara internal sesuai dengan fokus perusahaan pada perhatian pelanggan eksternal. Lalu untuk slide selanjutnya, cara meningkatkan mutu pelayanan internal, memahami tentang kebutuhan pelanggan internal, perbaiki proses kerja, standarisasi, dan penghargaan. Ya, segitu dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zulaika. Terima kasih kepada Saudara Andika atas penyampaian materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibawakan oleh Saudara Andika. Prinsip dasar kepuasan pelanggan eksternal.
Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan pelanggan. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu pengalaman masa lalu ketika mengonsumsi produk dan layanan. Yang ketiga yaitu pengalaman teman-teman, cerita teman pelanggan tentang kualitas produk dan layanan. Yang keempat yaitu komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari image iklan. Strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Adanya kepuasan pelanggan ternyata juga dapat mempengaruhi omset penjualan yang dihasilkan. Jika pelanggan merasa puas akan suatu produk, maka permintaan akan meningkat dan omset penjualan pun ikut naik. Sebaliknya, jika pelanggan tidak merasa puas, maka permintaan akan menurun, begitu juga dengan omset penjualannya. Selain itu, pelanggan yang kurang puas juga dapat menceritakan kepada konsumen lain tentang keburukan produk yang mereka dapatkan, sehingga dapat menimbulkan citra buruk di kalangan para konsumen. Nah, untuk itu, kami paparkan beberapa strategi meningkatkan kepuasan pelanggan agar terhindar dari kemungkinan buruk seperti di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu berikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Sebaiknya cek terlebih dahulu kualitas produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, berikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu, penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami oleh para pelanggan, sehingga para pelanggan tidak merasa kesulitan dengan layanan yang diberikan, baik pelayanan langsung maupun layanan online. Ketiga, memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini, serta sesuaikan dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan, karena pelanggan akan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu produk. Keempat, berikan jaminan keamanan dari produk maupun layanan yang diberikan sehingga para pelanggan percaya dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan dan akan terus menjadi pelanggan setiap perusahaan kita. Misalnya dengan mencantumkan izin dari Badan POM bagi produk makanan dan obat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.